Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai kinematika gerak lurus. Kali ini kita akan bahas tentang kecepatan dan kelajuan. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai konsep posisi, perpindahan, dan jarak. Ingat perbedaannya ya, jadi kalau posisi dan perpindahan itu termasuk besaran vektor. Posisi adalah letak satu benda terhadap satu acuan, kemudian perpindahan adalah perubahan posisi, sementara jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Dan umumnya perpindahan besarnya maksimum sama dengan besar jarak. Nah, kali kita akan lihat kecepatan dan kelajuan. Secara umum bahwa kecepatan itu adalah kecepatan rata-rata. Ya, jadi kecepatan rata-rata definisinya adalah perpindahan tiap satuan waktu. Jadi kita mengukur seberapa jauh dia berpindah dalam selang waktu tertentu, maka kita akan dapatkan kecepatan rata-rata. Jadi kalau misalnya seseorang berjalan lurus ke timur sejauh 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam, maka kita katakan kecepatannya 2 km per jam. Nah, secara matematis ini V rata-rata delta X per delta T, dan ini bisa kita gambarkan misalkan dalam grafik X terhadap T. Jadi kalau misalnya pada saat T sama dengan 0 posisinya di X sama dengan 0, kemudian pada saat T1 posisinya adalah di X T1, maka dari grafik delta X per delta T, delta X adalah perubahan posisinya atau perpindahannya, dan delta T adalah selang waktunya. Nah, kemudian selain kecepatan rata-rata ada juga definisi kecepatan sesaat, yakni kecepatan rata-rata dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau seandainya delta T ini menuju 0 sangat kecil, maka kira-kira T1 dengan 0 akan sangat dekat, hampir berimpit. Sehingga kalau delta T sangat kecil, maka otomatis nanti delta X juga akan makin kecil. Akan tetapi delta X dibagi delta T-nya tetap secara umum akan ada, gitu kan ya, belum tentu 0. Sehingga ada istilah kecepatan sesaat. Jadi kecepatan pada waktu tertentu. Secara matematis diungkapkan seperti ini. Jadi ketika ada delta T-nya menuju 0, ditulis limit delta T menuju 0 dari delta X per delta T. Atau juga dituliskan secara matematis dx dt. Ini adalah notasi turunan. Nah, kalau kalian kelas 11 belum belajar turunan, maka ini hanya sekedar informasi saja. Jadi kita tidak akan gunakan dahulu rumus ini, ya. Nanti kalau sudah kelas 12 atau kelas 13 atau sudah kuliah tingkat 1, ya justru lebih banyak menggunakan rumus ini. Baik, karena perpindahan adalah besaran vektor, maka kecepatan juga termasuk besaran vektor. Jadi punya nilai dan punya arah. Kemudian selain istilah kecepatan ada juga kelajuan. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah definisinya kembali di sini, bahwa kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh. Jadi kalau tadi perpindahan tiap satuan waktu, sekarang adalah jarak tiap satuan waktu. Jadi S ini adalah jarak, T adalah selang waktunya atau waktu yang diperlukannya. Karena itu maka kelajuan termasuk besaran skalar, jadi tidak punya arah. Dan secara umum pada satu benda yang bergerak, kelajuannya itu lebih besar daripada dengan kecepatan rata-ratanya. Atau sebaliknya, kecepatan rata-rata selalu lebih kecil atau maksimum sama dengan kelajuan rata-rata. Sebagai contoh atau gambaran, misalnya kalau ada seseorang berlari mengelilingi lapangan sepak bola satu keliling, ya, jadi satu keliling misalnya, satu keliling, atau ini ada satu lintasan lah. Kalau dia berada di titik A, kemudian menempuh lintasan ini sejauh atau satu keliling, ya, maka posisinya kembali di posisi awal. Nah, kalau posisi akhir sama dengan posisi awal, berarti perpindahannya berapa? 0 kan ya, tidak ada perpindahan karena di situ juga kan ya. Kalau perpindahannya 0 berarti kecepatannya 0, kecepatan rata-ratanya. Tapi kalau dilihat kelajuannya pasti ada.
Kenapa? Karena kalau kelajuan jarak yang ditempuh, jadi ini ada panjang lintasannya nih, ada jaraknya dan ada selang waktunya. Maka di sini kasus ini kelajuannya tidak 0, tapi kecepatannya 0. Ya, jadi itu bedanya ya, hati-hati. Baik, untuk lebih jelas kita coba lihat contohnya di sini ya. Partikel bergerak lurus ke timur sejauh 60 meter dengan waktu tempuh 5 sekon. Partikel itu kemudian berbelok ke utara dan menempuh jarak 80 meter dalam waktu 5 sekon juga. Tentukan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata partikel selama waktu tersebut. Artinya selama total 10 detik. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya ya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, sebaiknya kita gambar dahulu lintasannya ya. Jadi pertama bahwa partikel misalnya berada di sini nih, di titik A misalnya, bergerak ke timur sejauh 60 meter. Misalkan sampailah dari titik B. Ini jaraknya 60 meter atau ya, jauhnya 60 meter, kemudian ditempuh dalam waktu 5 sekon. Lalu dia berbelok ke utara ke sini. Misalnya sampailah dia di titik C. Ini berarti kasih siku-siku di sini ya, timur ke utara. Dan ini menempuh jarak 80 meter dalam waktu 5 sekon juga. Yang ditanyakan dalam soal ini apa? Kecepatan rata-rata. Jadi yang A itu adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah delta X per delta T tadi kan ya. Artinya apa? Kita harus cari dulu delta X perpindahannya. Nah, hati-hati, perpindahan kan vektor. Bagaimana saya mendapatkannya? Dari A ke B ke C berarti benda atau partikel telah berpindah dari A ke C. Sehingga perpindahannya adalah vektor yang ditarik dari A ke C. Sini. Ya. Coba cek video sebelumnya tentang perpindahan ya. Ini misalnya delta X ini. Berarti kita harus tahu delta X-nya. Berapa besar delta X? Nah, mudah saja. Kita sudah tahu panjang apa ini? Ini 60, ini 80. Dan ini adalah sebuah segitiga siku. Berarti kita bisa selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa delta X berarti sama saja dengan akar, gitu kan ya? Ini kita kuadratkan berarti 60 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat. Berapa ini? Silakan hitung ya. 68 pasangannya 10. Ini 100 jadinya ya. 60, 80, 100 meter. Dengan demikian kecepatan rata-ratanya sekarang berarti pakai bar di atasnya ya. Rata-rata artinya delta X per delta T. Berarti 100. Berapa selang waktunya? Selang waktunya ya, kalau di sini misalkan T mulai T0, maka ini berarti butuh berapa? Dari A sampai ke C, 10 detik, gitu kan? Dibagi dengan 10. Berarti 100 bagi 10, 10 meter per sekon. Ya, ini kecepatan rata-ratanya. Kemudian bagian B, yang dicari adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan itu apa? Kelajuan itu jarak dibagi dengan selang waktunya, gitu kan ya? Jaraknya mana? Ya jarak tempuhnya. Kita lihat jarak tempuhnya S adalah apa? Lewat sini kan ya? Dari A ke B dilanjut dari B ke C. Berarti sama saja dengan jarak A ke B ditambah jarak B ke C. Berapa itu? 60 tambah 80 kan ya? 60 tambah 80 sama dengan 140 meter, gitu kan? Dengan demikian kita akan dapatkan bahwa V rata-ratanya adalah S per T. S-nya adalah 140 dibagi T-nya sama 10 sebetulnya. T-nya sama ini ya, selang waktunya. Berarti 14 meter per sekon.
itulah kelajuannya. Coba perhatikan bahwa kecepatan umumnya lebih kecil daripada nilai kelajuannya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini ada grafik X terhadap T ya. Partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan pos sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh grafik pada gambar. Tentukan kecepatan rata-rata, yakni besar dan arahnya, dari partikel tersebut. Ini adalah grafik. Apa yang kita bisa baca dari grafik? Kita lihat bahwa ini artinya pada saat T sama dengan 0, posisinya adalah 10, kan ya? Dan pada saat T sama dengan 5, posisinya adalah 0. Nah, ingat, kecepatan rata-rata adalah apa? Perpindahan tiap satuan waktu. Ya, jadi delta X itu sebetulnya kan sama dengan X pada posisi akhir, atau katakan X2 dikurangi dengan X1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. X2 posisi kedua kita ambil sini aja. Ini kan 5,0, jadi ketika T-nya 5 tadi X-nya 0. Berarti X2 adalah 0. X1 pada saat awal 10 dibagi dengan T2-nya adalah 5. Yang ini T awalnya adalah 0. Berarti berapa ini? Minus 10 dibagi 5 kan ya? 0 kurangi 10 kan minus 10. Minus 10 dibagi 5 berarti minus 2 meter per sekon. Apa artinya minus 2? Nah, ingat bahwa vektor nilainya selalu positif, sehingga kita bisa maknai bahwa ini kelajuan rata-ratanya, kecepatan rata-ratanya adalah besarnya berapa? 2 meter per sekon positif. Arahnya kemana? Tanda negatif, ini berarti ke arah kiri, gitu kan ya? Ke arah kiri atau ke arah sumbu X negatif. Jadi sebenarnya dari awal juga sudah terlihat di sini nih. Kalau mau digambarkan, kita gambarkan pada saat T sama dengan 0, dia berada pada posisi X sama dengan berapa? 10 atau satu sini ya. Pada saat T sama dengan 0, ini 10 meter X-nya, ini posisi 10. Pada saat T sama dengan 5, T sama dengan 5 sekon, dia geser ke 0, posisi 0 gitu kan ya. Berarti kalau begitu benda berpindahnya kemana? Ke arah kiri. Dari posisi 10 menjadi 0. Karena sebelah kiri 10 kan ya. Oke? Itu contoh yang kedua ya. Yang ketiga, ini partikel bergerak sepanjang sumbu X. Pada T0 partikel berada di X0. Pada T sama dengan 2 di X16. Pada T sama dengan 5 di X-4. Tentukan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ya. Ini sebaiknya kita gambar. Ini ada sumbu X. Ada posisi 0. Ada posisi 16. Dan ada posisi min 4. Min 4 sebelah kiri 0 kan ya. Jadi pada saat awal mula-mula di sini nih. Di sini. Ini mula-mula di sini. Pada saat T sama dengan 0. Kemudian pada saat T sama dengan 2 di sini. Pada T sama dengan 2 dia berada di sini. Artinya apa? Dia bergerak ke kanan ke sini, ya. Kemudian pada saat T5 jadi berada di sebelah X-4, berarti jadi di sini nih. Nah, ini pada saat 5 ada di sini berarti dari posisi sini pindah ke sini. Nah, ini adalah pada saat T sama dengan 5 sekon. Misalnya ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Yang ditanya pertama adalah apa? Yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Kembali, yang namanya kecepatan itu adalah apa? Perpindahan tiap satuan waktu. Jadi V rata-rata adalah perpindahan tiap satuan waktu. Nah, berapa perpindahan? Nah, cek di video sebelumnya ya.
tinggal ditarik vektor dari titik awal ke titik akhir. Berarti inilah delta X-nya dari sini. Ya. Berapa delta X-nya? Dari 0 ke min 4. Berarti minus 4 ya perpindahannya ya. Ini ke arah kiri kan ya, vektornya ke arah kiri. Jadi ini adalah atau posisi akhir kan min 4 kan. Posisi akhirnya min 4 dikurangi posisi awalnya 0 dibagi dengan setelah waktunya berapa dari 0 dari posisi A sampai ke C. Ya setelah waktu ya waktu yang digunakan untuk sampai ke C. Jadi 5 sekon atau 5 dikurangi 0 lah ya. Pada saat 5 di sini, pada saat 0. Jadi kita dapatkan ini sama saja dengan minus 4 per 5 atau minus 0,8 lah ya meter per sekon. Ingat kembali bahwa tanda minus artinya apa? Partikelnya bergerak ke kiri dengan besar kecepatan 0,8. Seperti ini ya, artinya sama. Kemudian yang B, kecepatan rata-ratanya, kelajuan rata-rata adalah jarak dibagi dengan waktu. Lihat memang simbolnya agak mirip lah ya. Tapi yang ini adalah, kalau pakai delta X per delta T adalah kecepatan rata-rata, kalau pakai S per T berarti ini adalah apa? Kelajuan. Nah, berapa jarak yang ditempuhnya? Panjang lintasannya dari A ke B ditambah dari B ke mana? Ke C kan ya? Berarti ini adalah jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C dibagi dengan T. Berapa jarak AB? Dari A ke B? Dari 0 ke 16, berarti jaraknya 16 kan ya? 16 ditambah dari sini ke sini. Itu berapa? Dari sini ke sini 16 ditambah dari sini 4 gitu kan ya? 16 tambah 4 berapa? 20 ya, berarti tambah 20 dibagi dengan T-nya ya sama 5 gitu kan ya? Berarti 36 per 5. Berapa ini? 7,2 ya meter per sekon. Oke, jadi sekali lagi bedakan mana itu perpindahan, mana itu jarak, kemudian mana itu kecepatan rata-rata dan mana itu kelajuan rata-rata. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.